Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mentadabburi surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang kemudian insyaallah kita akan mencoba menelusuri rahasia di balik kedua surat itu. Marilah kita artikan dahulu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada pemelihara waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua ciptaan Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para tukang sihir ketika meniupkan sihirnya di simbol-simbol sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan para pendengki ketika melakukan aksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, kepada pemelihara manusia, Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang sifatnya khannas, yang berpaling ketika mendengarkan zikir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita sudah mengartikan mana kedua surat tersebut dan dibahasanya. Kita mencoba menelusuri apa rahasia di balik kedua surat tersebut. Di surat Al-Falaq, Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dengan satu sifatnya, yaitu memelihara waktu subuh. Satu sifat berlindung terhadap apa? Terhadap 4 hal. Satu sifat berlindung terhadap 4 hal. 4 hal tersebut adalah kejahatan semua makhluknya, kemudian kejahatan malam, kemudian kejahatan para tukang sihir, dan kejahatan para pendengki. Di dalam surat An-Nas kita menemukan Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya: pemelihara manusia atau Rabb manusia, raja manusia, kemudian Tuhan manusia. Berlindung terhadap apa? Terhadap satu hal. Apa satu hal itu? Yaitu bisikan setan yang datangnya dari golongan jin dan manusia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin sepintas kita melihat bahwa bisikan setan itu jauh lebih ringan daripada keempat hal yang disebut dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, kejahatan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu banyak. Ada ular, ada perampok, ada pencuri, ada hewan-hewan buas lainnya, para teroris yang bisa meledakkan bom di tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua, kejahatan di waktu malam. Di waktu malam kita lengah, kita tertidur.
Potensi kejahatan yang kita terima sangat besar. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Banyak orang menderita gara-gara ulah tukang sihir. Ada orang yang lumpuh akibat ulah tukang sihir, tiba-tiba stroke, bahkan tiba-tiba meninggal akibat ulah tukang sihir. Kemudian kejahatan pendengki juga tidak kalah hebatnya. Karir seseorang bisa hancur gara-gara pendengki. Jabatan seseorang bisa rusak gara-gara ulah pendengki. Rumah tangga seseorang bisa berantakan gara-gara pendengki. Bisnis seseorang bisa hancur gara-gara pendengki. Keempat hal itu tentu sangat kita rasakan betapa bahayanya, betapa dampak efeknya, dampak buruknya. Nah, mungkin yang belum kita sadari bahwa ternyata bisikan setan itu jauh lebih besar dari keempat hal tersebut. Buktinya Allah memerintahkan kita berlindung dengan satu sifatnya atas empat hal tersebut, dan berlindung dengan 3 sifat Allah terhadap bisikan setan tersebut. Saya tidak mengatakan keempat hal di dalam surat Al-Falaq adalah hal yang remeh, hal yang ringan. Tetapi meskipun itu hal yang berat, tetapi ternyata bisikan setan adalah lebih berat lagi, saudara-saudara. Mungkin ini yang selama ini kurang kita sadari. Sebagai salah satu contoh adalah Nabi Adam alaihissalam terpaksa keluar dari surga hanya gara-gara bisikan iblis. Nah, ini salah satu contoh saja, dan tentunya jika kita melakukan survei, kita melakukan penelitian, kita melakukan riset yang mendalam, tentu kita akan menemukan bahwa bisikan setan ini jauh lebih besar dari keempat hal tersebut. Dan yang pasti, apa yang Allah katakan adalah pasti benar. Dan oleh karena itulah mengapa Allah memerintahkan kita untuk berlindung atas bisikan setan itu dengan ketiga sifat Allah. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari keempat hal yang di dalam surat Al-Falaq tersebut, dan juga melindungi kita dari bisikan setan seperti yang disebut dalam surat An-Nas tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.